الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tenaga pendidikan, para dosen dan para mahasiswa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian dan tadarus dan kajian Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini mendatangkan keberkahan dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah dari keberkahan dari Al-Qur'an yang kita baca, maka kita akan coba untuk mentadabburi ayat yang telah kita baca bersama-sama tadi secara bergiliran, secara tahsin Al-Qur'an, yaitu surah Al-Mulk, surat yang ke-67 Makkiyah berjumlah 30 ayat. Yang kita baca saat ini dari 1 sampai 14 ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Jadi surah Al-Mulk itu diambil pada ayat pertama ya, kata-kata Al-Mulk itu. Ada di situ Al-Mulk ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi Allah yang maha menguasai kerajaan langit dan bumi dan seluruh ya, apapun yang Dia ciptakan, Allah yang maha kuasa ya. Dan tidak ada satupun yang di luar pengawasan Allah. Semuanya di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang maha kuasa, dan Dia juga, Allah taala ini mampu melakukan segala sesuatunya ya. Itulah dari bentuk kekuasaan Allah itu. Apapun yang ingin dilakukan, apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dialah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup itu adalah bagian dari ujian bagi kita ya. Apakah kita dapat mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa kematian itu atau tidak. Demikian pula dengan kehidupan. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, itu kan sejatinya adalah pelajaran yang amat sangat berharga bagi kehidupan kita. Karena semuanya kita pasti akan menyusul dan akan mengikuti kematian yang sama. Cuman kita tidak tahu kapan datangnya. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang kepada kita, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kalau kita ngunduh mantu, Pak Ustaz sedikit, biasanya kan ada agendanya gitu. Kapan datangnya kita tahu, ada persiapannya. Mungkin ada yang mau persiapan konsumsinya, dekor rumahnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kematian tidak bisa. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang mengerti, dan bahkan mungkin dari tanda-tandanya saja tidak semuanya orang yang paham. Walaupun mungkin ada tanda-tandanya. Ya, tapi meskipun demikian, yang menjadi angle-nya adalah bahwa segala kematian dan kehidupan itu adalah pelajaran bagi kita ya, agar kita semakin baik amalnya, semakin meningkat amalnya. Jadi kalau kita melihat kematian itu, bukannya kita semakin jauh dengan Allah, tapi justru kita semakin dekat dengan Allah. Kita belajar dengan kematian, belajar dengan peristiwa-peristiwa itu, sehingga kita semakin baik dan semakin bagus amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun.
Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya, di samping juga Allah menciptakan mati dan hidup itu sendiri, dan Allah juga menciptakan langit, ya, 7 lapis langit. Kemudian apa lagi? Ma tara fi khalqir rahman min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kan begitu ya. Jadi dari ciptaan Allah ini terkhusus 7 lapis langit itu, kalau kita perhatikan, kita pandang dengan seksama, ya, kita tadabburi, itu tidak ada satupun sesuatu yang tidak sesuai atau tidak seimbang. Makanya ada istilah mengatakan Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang atau tanpa gantungan. Nah, itu bagian dari salah satu muhasabah kita. Kita mentadabburi betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya ini. Ada juga yang mengatakan Allah ciptakan bumi 7 lapis juga gitu ya. Nah, 7 lapis itu tanpa gantungan dan bumi langit itu tanpa tiang. Jadi ini merupakan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kamu perhatikan, apakah kamu menemukan sesuatu, ya, suatu hal yang tidak sesuai atau tidak seimbang atau bahkan cacat? Tentu tidak ada. Karena tidak ada satupun dari ciptaan Allah, ya, yang memiliki kekurangan. Nah, ya, termasuk kita manusia ini. Kita ini adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah. Tentunya kita tidak memiliki kekurangan. Ya. Kekurangan itu, ya, mungkin ada pada sifat atau pengetahuan yang kita miliki. Sementara pada ciptaan yang kita miliki, pada tubuh kita, fisik kita, jisim kita itu diciptakan dengan sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basar khasi'aw ma huwa hasir. Ya, kemudian diulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Walaupun kita berulang-ulang kali dan sering kali kita memperhatikan ciptaan Allah ini, walaupun sampai letih, sampai capek kita melihat ciptaan Allah, pasti kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kecacatan, kekurangan. Nah, itulah hebatnya, ya, ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia itu pasti ada cacatnya. Walaupun menurutnya itu adalah sempurna gitu ya, pasti aja ada kekurangannya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telusuri satu persatu ciptaan Allah, kita perhatikan dari sudut ke sudut, ya, namun tidak akan pernah kita menemukan yang namanya kecacatan atau aib, ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin ila akhir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka itu azab neraka yang menyala-nyala. Jadi Allah ciptakan bintang itu sebagai hiasan, ya. Makanya ada orang mengatakan kalau hidup tanpa dirimu bagaikan bulan malam tanpa bintang, katanya. Nah, itu ya. Jadi bintang itu memang sebagai hiasan, dan dijadikan juga oleh Allah bintang itu sebagai pelempar setan, ya. Dan kemudian juga, ya, bintang-bintang itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Masya Allah, ya. Bayangkan itu Bapak Ibu, kelihatannya aja yang kecil bintang itu, ya. Ya, kalau sebenarnya itu bintang itu besar. Bahkan ada juga yang sama kayak bumi katanya, ya. Bahkan melebihi. Masya Allah, luar biasa itu planet itu. Karena jauh aja itu, karena jauh. Bayangkan itu seandainya Allah, ya, menjadikan suatu peristiwa, ya, misalnya biasanya terjadi nanti ketika hari kiamat itu bintang-bintang bertabrakan gitu, ya, hancur lebur semuanya. Makanya termasuk bumi juga, ya.
manusia terbang seperti manusia itu berterbangan seperti anai-anai. Nah, ini merupakan dari kekuasaan Allah. Bintang itu, bayangkan bintang ya. Walaupun katanya ada juga Cina ya katanya membuat matahari buatan katanya. Ya. Nah, planet itu banyak sekali, ribuan, bahkan mungkin kita tidak bisa dan tidak sanggup menghitungnya. Saking banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sediakan bagi mereka itu azab yang menyala-nyala. Bagi siapa? Bagi mereka yang pengikut setan. Bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Dan orang-orang yang ingkar, walilladzina kafaru, bagi mereka yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bagi orang kafir, bagi orang yang ingkar, yang mungkar, yang mereka tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak menjalankan perintah Allah, maka sungguh mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya, wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat paling buruk bagi manusia. Ya, seburuk-buruk tempat adalah neraka jahannam. Bagi mereka siapa? Bagi syaitan-syaitan, iblis-iblis, dan juga para pengikut-pengikutnya, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu berbahagia, tidak bisa kita ingkari ya bahwa syaitan-syaitan itu dan orang-orang pengikutnya, ya, para hamba-hamba syaitan, pengikut-pengikut syaitan, ya, mereka itu adalah akan dikembalikan kepada seburuk-buruk tempat, yaitu adalah mendapatkan azab neraka jahannam bagi mereka. Ya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu amatlah sangat membara apinya. Ya, mungkin di dunia saja kalau kita lihat unggun atau api unggun itu, kita di sekeliling api unggun aja udah panas gitu ya. Apalagi kalau masuk ke dalam apinya. Ini api neraka. Bayangkan itu. Ya, memang tidak bisa kita bayangkan. Karena saking dahsyatnya, saking sadisnya. Karena api neraka itu membara. Dan bahkan satu riwayat dikatakan, ya, satu riwayat dikatakan bahwa seandainya api neraka itu dibawa ke dunia, satu percikan saja itu dunia bakalan hangus. Saking dahsyatnya, saking panasnya. Jadi yang di dunia ini api neraka itu katanya dalam satu riwayat dikatakan itu hanya bunga-bunga apinya saja. Bukan apinya, tapi bunga-bunga api. Itu udah untuk seluruh dunia. Bayangkan kalau misalnya satu api, bara api neraka itu dibawa ke dunia, sungguh dunia ini tidak akan sanggup untuk menerima dari api yang berasal dari neraka itu. Ya. Nah, jadi apabila orang-orang kafir itu, orang ingkar itu dilemparkan ke dalam neraka, mereka itu ya berteriak-teriak, ya, mereka itu histeris, ya. Gitu kalau misalnya. Kalau histerisnya kayak menyambut idolanya artis itu mungkin enggak ada masalah gitu. Ini menyeritnya, histerisnya itu menyeramkan, ya, menyeramkan dan memekakkan telinga yang mendengar, ya, menggelegar, mengerikan. Kenapa? Karena saking sakitnya dan panasnya siksaan daripada api neraka itu. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian qul bala, apalagi takadu, ya, takadu tamayyazu minal ghaid, sampai akhir. Saya singkat saja. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, qalu bala. Ya, bukan itu ya. Ini alam ya'tikum nadhir. Nah, ini. Ya, apakah kepada kalian itu tidak datang nadhir? Nadhir itu orang yang memberikan peringatan. Maksudnya itu nabi. Emang kepada kalian itu enggak datang nabi?
Emang nggak ada yang memberikan nasihat, yang ngajarin kalian itu sehingga kalian itu faham dan tahu pada hari ini ada hari yang namanya hari pembalasan. Di ayat berikutnya mereka berkata di ayat 9, qalu bala qad ja'ana nadhir. Sungguh ya telah datang kepada kami yang memberikan peringatan ya kepada kami. Tetapi kami apa yang terjadi? Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Sungguh kami mendustakan daripada mereka-mereka yang datang itu. Nabi dan Rasul berulang-ulang kali datang memberikan peringatan, namun mereka-mereka yang ingkar kepada Allah itu tetap mendustakan daripada apa yang telah diajarkan kepada mereka. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kamu sebenarnya di dalam kesesatan. Dan bahkan mereka itu beranggapan nggak ada itu, ya kan? Itu cuma hayalan-hayalan aja, nakut-nakutin doang, nggak ada itu. Nah, orang-orang yang seperti inilah nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih, azab jahanam nanti. Ya, sudah menolak kebenaran, sudah nggak mau dinasihatin, nggak mau insaf, nggak mau taubat, mereka meremehkan lagi, merendahkan, ya apa yang disampaikan itu. Nah, sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Dia orang-orang seperti inilah nanti ya mereka itu akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka, ya mereka itu ditempatkan ke dalam neraka jahanam, ya. Dan tentunya para penjaga-penjaga neraka itu sangat marah, bermuram durja, wajahnya itu sadis. Kalau nggak salah minggu sebelumnya juga sudah saya sampaikan bagaimana bengisnya ya para penjaga, malaikat-malaikat para penjaga pintu neraka itu. Saking sebelnya dan saking keselnya gitu ya. Tapi nggak gini, aku sedih nggak gitu ya. Bukan sedih, tapi kesel, marah, emosi ya. Itu yang lagi viral, saya kutip kata-katanya. Kenapa? Karena udah banyak datang Nabi, udah Rasulullah juga, Nabi Muhammad juga udah datang memberikan peringatan, pengajaran, udah disampaikan juga oleh para ulama, ya, udah disampaikan lagi, dibacakan lagi oleh para ustadz, ya. Ayat ini kembali mereka tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengikuti. Sungguh mereka itu dalam kesesatan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa qalu law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak akan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Apalah hendak dikata. Ya, nasi udah menjadi bubur katanya gitu ya. Walaupun bubur masih bisa dimakan ya, karena pagi-pagi itu di depan itu ada pasti. Nah, tapi maksudnya apa? Penyesalan tidak ada artinya. Dulu di dunia kalian ketika datang Nabi, ketika datang yang membawa kebenaran, memberikan nasihat kepada kalian, kalian cuek-cuek bebek aja. Kalian cuek-cuek aja, kalian gak mau dengar. Dan bahkan kalian menolak. Kalian menghinakan dan kalian mencaci maki orang yang datang membawakan kebenaran itu. Hari ini kalian bersiap-siap sajalah masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata mereka, ya Allah, seandainya kami dulu taubat, kami mau dulu dengerin nasihat, seandainya kami dulu ikut kajian Jumat pagi, mungkin gitu ya. Mungkin kami bersama orang-orang yang ahli Quran juga, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang masuk ke dalam surga. Tapi apalah daya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita sudah di akhirat nanti tidak ada satupun yang bisa kita sesali kembali. Tidak ada gunanya. Sesal kemudian tidaklah berguna ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian taklah berguna. Begitulah kira-kira. Jadi artinya apa? Kita harus mempersiapkan dirilah ya. Jangan sampai nanti ketika di akhirat kita ditanya, ente pernah ngaji nggak? Misalnya gitu ya. Walaupun kita ngaji juga belum tentu dijamin masuk surga ya, tapi kita berusaha untuk lebih baik gitu. Tentunya orang yang ngaji dan yang tidak ngaji tentu pasti beda lah derajatnya. Ya, nah apalagi orang yang baca Quran dan yang tidak baca Quran. Jadi makanya dalam suatu riwayat dikatakan orang yang dibaca Quran rumahnya itu atau tempatnya itu ibaratkan itu bercahaya ya. Sementara orang yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu ibaratkan seperti kuburan, sepi, serem, ya, senyap,
nggak ada cahayanya, gelap. Makanya identik kuburan itu gelap ya. Tapi biar nggak serem, akhirnya dikasih lampu lah sama pemerintah itu kuburan ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini adalah penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kafir nanti. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya. Kemudian ayat berikutnya, maka mereka mengakui dosanya. Oh, di akhirat mereka ngaku dosa, ya kan? Harusnya di dunia ini. Kan ayat sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada ayat At-Tahrim sebelumnya kan? Ya, yang sebelumnya itu, yang minggu kemarin itu dibacakan, wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jangan taubatnya ketika udah mau masuk neraka, udah ada keputusan, ya, udah ada penyergapan baru ngaku gitu ya. Sebelumnya lah gitu ya. Artinya apa? Ketika kita di dunia, kita harus mawas diri, ya, kita harus paham bahwa segala perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Walaupun ya para penduduk neraka itu mengakui dosanya, mereka itu taubat, apalah daya. Jangankan di akhirat, ketika kerongkongan nyawa udah lewat kerongkongan aja nggak bisa lagi taubat, apalagi kita udah berada di vonis gitu ya. Gimana mau bela diri lagi, udah divonis, sudah selesai vonisnya. Kalau mau bela diri itu ya sebelumnya kan gitu ya. Nah, itulah di dunia ini kesempatan bagi kita untuk membela diri kita dan mempersiapkan, dan kemudian kita bertaubat dan mengakui atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bertaubat dan beribadah hanya kepada Allah, mereka itu nanti akan mendapatkan tempat yang mulia. Mereka diampuni oleh Allah dan mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hatimu. Walaupun kita di dalam hati ya, apapun yang kita lakukan kebaikan, walaupun di dalam hati Allah sudah tahu apa yang kita lakukan, termasuk juga keburukan. Cuman bedanya kalau keburukan itu kalau kita udah lakukan baru ada dosanya dicatat. Tapi kalau belum kita lakukan belum dicatat. Tapi kalau pahala dalam hati aja kita udah niat ingin melakukan kebaikan atau ibadah, insya Allah udah ada pahalanya. Makanya banyak-banyak aja niat baik gitu ya, insya Allah banyak pahalanya. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dialah yang Maha halus, Maha mengetahui. Tentu Allah menciptakan sesuatu itu, Allah Maha tahu tentang ciptaannya, termasuk juga apa-apa yang ada di dalam hati kita. Ya, walaupun yang buruk sekalipun Allah pasti tahu. Apalagi yang baik-baik, ya pasti ada dalam hati kita masing-masing. Gimana nih? Tiap minggu Pak Adi lagi pengajian misalnya gitu ya. Allah tahu gitu ya, walaupun saya nggak tahu. Gitu ya. Inilah bentuk dari harusnya pengakuan kita kepada Allah bahwa segala sesuatunya sekecil apapun, walaupun kita tidak jaharkan dalam mulut kita melalui lisan kita, tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tidak pernah luput dengan apa yang telah Dia ciptakan. Allah tidak pernah lupa dengan apa yang Dia telah ciptakan. Allah tahu semuanya tentang hamba-hambanya, termasuk apa yang ada di dalam setiap hati sanubari kita masing-masing. Itulah hebatnya dan maha kuasanya Allah dan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para jamaah yang berbahagia. Mungkin ini saja tadabbur kita secara singkat dan ringkas dapat saya sampaikan. Pada intinya adalah bahwasanya kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan yang dijalani oleh manusia saban hari, setiap saat, setiap waktu, kehilangan orang yang kita cintai, semua adalah ujian dari Allah. Mungkin Allah lebih sayang, ya, mungkin Allah lebih sayang daripada kamu menyayangi.
orang yang kau sayangi itu. Makanya Allah segera mengambil. Ya, nah, jadi oleh karena itu kita bersyukurlah dengan adanya kehidupan yang kita nikmati saat ini. Selagi kita hidup, kita masih bisa melakukan berbagai macam hal, termasuk juga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih. Baterainya juga udah habis langsung dua-duanya. Ya, tandanya udah selesai. Mudah-mudahan ini udah ngedip-ngedip. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Mari kita tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan jadi syafi'an li ashabi, jadi syafaat nanti di yaumul qiyamah bagi kita yang membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.